Kunci sukses Timnas Indonesia bungkam Timnas Vietnam. Sein Patinama langsung sindir Doan Van Hal. Timnas Indonesia rajai ASEAN. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Vietnam dan Viet.vn menyebut anak asuh Philippe Troussier tampil buruk saat melawan Timnas Indonesia, yakni dalam pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, strategi yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia, yakni Sintayong, disebutkan sulit ditebak. Terlebih lagi dengan adanya sejumlah pemain yang baru dinaturalisasi. Alhasil Vietnam babak belur dibungkam Indonesia 0-3. Di mana gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh JZ pada menit ke-9, Ragnar Oratmangun pada menit ke-23, dan Ramadan Sananta di menit 90+8. Hal ini pun membuat bintang timnas Vietnam Nguyen Quang Hai menangis melihat timnya dihajar oleh skuad Garuda. Bersamaan, pemain yang mendapatkan julukan Lionel Messi-nya Vietnam itu frustasi tidak diturunkan dalam pertandingan ini. Dengan dua hasil minor dari Timnas Indonesia membuat peluang The Golden Star Warriors untuk maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kian menipis. Lebih dari itu, Vietnam juga harus rela turun 10 posisi usai 2 kali dibenamkan oleh Timnas Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi rekor posisi terendah Timnas Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Tom Hye terpilih menjadi Man of the Match pertandingan Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia versi bola.net. Terpilihnya sang profesor sebagai Man of the Match di laga ini tidak terlepas dari performa kompletnya di lini tengah Timnas Indonesia. Di laga ini ia memang benar-benar menjadi jenderal lini tengah skuad Garuda. Ia berhasil mendikte permainan Indonesia dengan umpan-umpan visionernya. Ia juga tidak segan untuk mundur untuk membantu pertahanan. Kontribusi terbaik Hye di laga ini tidak lain adalah assist yang ia berikan untuk gol pertama Indonesia. Di menit ke-9, Indonesia mendapatkan sepak pojok. Hye yang mengambil sepak pojok itu pun berhasil mengarahkan bola tepat ke tengah kotak penalti Vietnam. Jesus pun mampu menyambar umpan itu dengan baik dan menyundulnya menjadi sebuah gol. Gol itu pun membuat permainan Timnas Indonesia semakin percaya diri. Melihat ketenangannya dalam bermain plus menyaksikan kemampuannya memberikan operan akurat dari bola mati, Hye pun diklaim mirip dengan Andrea Pirlo. Sementara itu menanggapi penampilan apik dari Tom Hye, Sintayong pun tampaknya puas dan bahagia. Menurutnya, Tom Hye sukses menggantikan peran Ivar Jenner yang absen karena terkena sakit. Bahkan ST mengatakan puas lebih dari 100%. Justin Hubner dan kawan-kawan berada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoni. Setelah membantai Vietnam, pemain berusia 20 tahun ini pun merasa senang dan puas. Pemain yang dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke klub asal Jepang Cerezo Osaka itu mengaku bahwa kemenangan ini sangatlah luar biasa. Menurutnya, 2 kemenangan melawan tim The Golden Star Warriors tersebut sangat penting. Dia menilai bahwa kemenangan ini bahkan membuat asa tim merah putih untuk lolos ke putaran selanjutnya menjadi kian lebar. Tentu saja kami menang. Apakah kalian tidak menyangka hasil ini? Ini kemenangan yang mudah. Kami meraih 2 kemenangan mudah, kata Justin Hubner. Skuad Garuda menang 3 gol tanpa balas atas Timnas Vietnam pada laga semalam. Kemenangan ini sekaligus menyumpal mulut Doan Van Hal yang sebelumnya sempat meremehkan JZ dan kawan-kawan. Dia menyebut bahwa kualitas pemain keturunan Indonesia biasa saja, bahkan di bawah Vietnam. Kesombongan Doan Van Hal ini pun ikut disindir oleh Sein Patinama yang sebenarnya tengah absen lantaran cedera. Ia menuliskan bangga menjadi Indonesia. Sekali lagi Timnas Indonesia mempertegas dominasinya atas rival-rivalnya dengan performa yang semakin stabil dan konsisten. Setelah 20 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya bisa merasakan kemenangan atas Timnas Vietnam di Median Stadium Hanoi. Kemenangan ini menyedot perhatian banyak pihak, salah satunya dari legenda sepak bola Bali, Imade Pasek Wijaya. Pemain yang identik berseragam Timnas Indonesia di era 1980 akhir hingga awal 2000 tersebut menilai, ada kunci utama kesuksesan Timnas Indonesia menggulung Vietnam adalah organisasi lini belakang yang sangat solid. Dalam hal ini, Jesus lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah jebolan Liga Italia. Maka dari itu, walaupun pada babak kedua Timnas Indonesia mendapatkan tekanan yang luar biasa, mereka mampu menahan gempuran dari skuad The Golden Star Warriors. Bahkan bisa mencetak gol ketiga melalui counter attack. Sementara itu di lini tengah, juga Timnas Indonesia bisa bermain lebih tenang.
Satu pemain menjadi perhatian yaitu Tom Haye yang mampu mengatur ritme permainan tim Garuda dengan sangat baik. Satu hal yang menjadi perhatian Pasek Wijaya adalah bagaimana timnas Indonesia harus bisa mencari solusi di lini depan. Pasalnya Hoki Caraka yang dimainkan pada babak pertama tidak berkontribusi maksimal. Meskipun pada babak kedua Ramadan Sananta mencetak gol, namun baginya belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kekalahan di kandang sendiri memicu kemarahan para penggemar timnas Vietnam. Situasi panas pun terjadi di Stadion Maidin. Bahkan hal ini sampai membuat Philippe Troussier disebut harus keluar dari Stadion Maidin Hanoi lewat pintu khusus usai kalah dari timnas Indonesia. Dalam tulisan Soha, normalnya tim akan keluar dari mix zone lewat pintu A3 dan kemudian naik bus. Ketika Troussier hendak lewat di situ, ia dipanggil dan harus lewat jalur VIP. Ini membantunya untuk menghindari amukan fans. Tak berhenti sampai di situ saja, usai laga petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF yang hadir di Maidin Stadium langsung menggelar pertemuan tertutup dengan Troussier. Kedua belah pihak pun sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih cepat yang sedianya baru berakhir pada Juli 2026. Meski demikian, VFF tidak perlu membayar kompensasi. Pasalnya keputusan diambil atas kesepakatan bukan sepihak. Timnas Indonesia resmi melewati ranking FIFA Timnas Malaysia. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman di matchday keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam. Bersamaan Timnas Indonesia menghancurkan Timnas Vietnam 3-0. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia pun mendapatkan tambahan 14,67 poin di ranking FIFA. Alhasil skuad Garuda naik lagi 4 posisi dari peringkat 139 ke 135 dunia dan mengkoleksi 1.102,70 poin. Sebanyak 4 negara yang digeser Tom Haye dan kawan-kawan adalah Kuwait di ranking 138, Lituania 137, Latvia 136 dan Nicaragua 135. Sebelumnya Timnas Indonesia sendiri naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia. Yakni setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada hari Kamis 21 Maret malam. Beberapa negara dari Asia Tenggara ikut unjuk gigi dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mulai dari Timnas Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Myanmar. Dari 7 wakil ASEAN itu, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya yang berhasil meraih kemenangan pada matchday keempat. Sisanya 6 wakil lainnya kompak menelan kekalahan. Seperti Filipina yang bertindak sebagai tuan rumah saat menghadapi Irak pada matchday keempat ini harus luluh lantah saat menyerah 5 gol tanpa balas. Kemudian Singapura yang sempat menahan imbang Cina dengan skor 2-2, kali ini menderita kekalahan usai dipermak dengan skor 1-4. Sementara itu Thailand yang sanggup mengejutkan saat menahan imbang Korea Selatan 1-1 dalam laga away, yang mana tim berjulukan Gajah Perang kali ini tumbang 0-3. Lalu Harimau Malaya takluk 0-2 dari Oman. Malaysia gagal memanfaatkan keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Sementara itu kondisi naas juga menjadi takdir bagi Myanmar pada matchday keempat ini. Gawang Myanmar dijebol 7 kali oleh para pemain Suriah tanpa sekalipun bisa dibalas. Sejumlah fakta di atas itulah yang akhirnya menjadikan pasukan Sintayong layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara usai gelaran matchday keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melihat penampilan luar biasa skuad asuhan Sintayong ketika menaklukkan Vietnam, legenda sepak bola Indonesia Ruli Nere memuji program naturalisasi pemain keturunan yang dijalankan oleh PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir. Ruli memberikan apresiasi kepada Erick Thohir yang mampu meyakinkan pemain-pemain berkelas berdarah Indonesia di luar negeri untuk membela timnas Indonesia. Ruli juga menyatakan bahwa langkah serius dan jitu Erick Thohir dengan menaturalisasi para pemain berdarah Indonesia yang punya talenta hebat sudah menunjukkan hasil positif pada kesempatan pertama ini. Ketua PSSI Erick Thohir pun mengapresiasi para pemain yang berhasil membantai pasukan Philippe Troussier. Pada kesempatan ini, Erick menyinggung mental dan ketenangan yang makin terbangun di tubuh skuad Garuda. Akan tetapi dalam kesempatan ini pula Erick juga mengingatkan kepada seluruh pemain untuk tidak cepat berpuas diri. Pasalnya tim Merah Putih masih memiliki 2 laga sisa untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah menyelesaikan tugas mereka dengan 2 kemenangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kemenangan ini pun sekaligus mencetak sejarah dengan pertama kali menang di kandang Vietnam setelah 20 tahun. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun mengakui kemenangan ini juga sebagai janjinya untuk menutup statistik buruk dari Vietnam.
Usai pertandingan, Timnas Indonesia pun langsung kembali ke Jakarta pada hari Rabu. Begitu juga dengan pemain naturalisasi dan juga pemain abroad yang juga ikut langsung kembali ke klubnya masing-masing langsung di hari yang sama. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.